Halo pemirsa YouTube Denny Yuryandi. Jumpa lagi di channel saya, channel Denny Yuryandi. Kali ini saya akan mereportase budaya tentang batik ya. Batik sudah sangat dikenal luas di Indonesia. Budaya batik sudah dikenal dari zaman dahulu kala, sejak zaman Majapahit, Mataram, sampai kini. Sudah ratusan tahun batik menjadi budaya di Indonesia. Nah, kali ini saya berada di Museum Tekstil Jakarta. Kali ini ada sebuah pameran yang sangat menarik dan sangat keren sekali tentang batik-batik yang ada di Nusantara. Nah, ini sekarang saya berada di namanya nih kain panjang ya, daerah asal Solo. Nah, ini adalah salah satu batik-batik lawasan, batik-batik zaman dahulu yang dibuat dengan sangat luar biasa ya, sangat rumit, sangat detail dan sangat menarik ya. Nah, ini dipamerkan dalam rangka Hari Batik Nasional, tepatnya pada tanggal 2 Oktober. 2 Oktober kenapa diperingati sebagai Hari Batik Nasional? Karena pada tanggal 2 Oktober batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO, Badan Dunia yang menetapkan batik menjadi warisan budaya nasional kita. Ya, pada tahun 2009 kan memang ditetapkan ya menjadi warisan tak benda dunia, dan saya kira itu adalah capaian yang luar biasa ya bagi kita. Dan kalau kita ingat sejak 2009 juga ada boleh dibilang popularisasi lah ya batik di segala lini, dan sekarang dibandingkan 10 tahun lalu penggunaan batik ini sudah luar biasa ya. Jadi pakaian sehari-hari, bahkan dalam acara-acara resmi juga kerap disebutkan gitu ya batik sebagai dress code-nya. Jadi saya kira ini udah banyak sekali kemajuan kita peroleh dalam 10 tahun terakhir ini. Yang pasti sih ada 3 elemen yang mesti kita kerjakan ya. Pelindungan dalam pengertian pencatatan, pendokumentasian, pengamanan, dan untuk keperluan itu jelas diperlukan riset ya, kerjasama di antara banyak pihak gitu. Karena kita tahu persis bahwa pelaku-pelaku di lapangan ini adalah banyak komunitas yang memang adalah pelestari dan juga pelaku batik itu sendiri. Kemudian juga pengembangan itu penting gitu ya, agar kita kemudian melihat kegunaan batik di berbagai bidang ya, bukan hanya di fashion tetapi juga aplikasinya ke bidang-bidang yang lain. Dan yang terakhir pemanfaatan, dan saya kira memang jika dibandingkan 10 tahun lalu, sekarang industri batik ini sangat tumbuh ya, dan pemain utamanya adalah usaha mikro, kecil dan menengah gitu. Jadi saya kira ini juga menandakan gitu ya bahwa batik ini sebagai sebuah kekayaan intelektual kita mengambil bentuk yang tepat ya, melalui usaha kecil dan menengah sebagai ujung tombaknya, sehingga persebarannya juga sangat-sangat luas di seluruh Indonesia gitu. Nah, inilah adalah motif-motif batik ya. Kita bisa lihat motif-motif batik ini, kebanyakan batik itu berasal dari Jawa. Tapi sebetulnya batik juga berkembang di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia. Ada batik Sumatera, ada batik Sumatera bermacam-macam ya, ada Jambi, ada Bengkulu, dan lain-lain. Nah, ini masih dalam motif-motif batik Jawa. Ini adalah kain panjang ya. Kain panjang dulu dipakai sebagai kain oleh bangsawan atau raja-raja, dan ini memang juga dibuat cukup lama ya. Itulah sebabnya batik menjadi hal yang atau karya yang sangat luar biasa, karena memang juga dibuat tidak gampang ya. Ini Anda bisa lihat ya, motif-motifnya sangat luar biasa ya. Pelan-pelan mereka taruh lilin, kemudian mereka olah lagi, mereka lorotin lilinnya, kemudian mereka gambar lagi, mereka tulis lagi sampai berkali-kali ya, sampai menjadikan sebuah kain yang memang ini adalah sebuah masterpiece dari budaya Indonesia. Nah, ini juga kain panjang, ini berasal dari Cirebon. Ini temanya tentang kapal kandas. Ini menarik ya. Bahannya biasanya dari mori, juga sekarang juga ada dari sutra, dan memang batik itu ketika berkembang cukup lama, kemudian kalau kita lihat dari sejarahnya, ketika datangnya tekstil-tekstil dari luar Indonesia, orang mulai meninggalkan batik karena barangkali mungkin harganya juga cukup mahal. Tapi kemudian ketika batik kembali ditetapkan sebagai warisan dunia tak benda
oleh UNESCO, orang-orang kembali memakai batik, dan memang ini adalah budaya yang harus selalu kita lestarikan dan kita hargai. Oke, kita lihat ini barang-barang yang ada di sini, kita lihat yang dipamerkan ya. Ini pameran yang sebetulnya sangat langka ya, sangat luar biasa. Ini batik dari Solo. Oke, ini batik dari Solo. Ini Anda bisa lihat, ini ada burung merak ya. Ini juga Anda bisa bayangkan lah gimana sulitnya membuat karya seperti ini ya. Ini bukan langsung ditulis tapi dipakai malam. Mereka pelan-pelan, sangat detil, dan pastinya sangat lama ya pembuatannya ya. Nah, untuk tentang batik sendiri, saya punya banyak liputan-liputan. Kebetulan saya sudah berjalan atau mereportase banyak tentang batik ya. Ada batik Pantura dari Cirebon, dari Indramayu, terus kemudian dari Lasem, dari Tuban, dan lain-lain ya. Nah, ini banyak sekali. Tapi juga ada batik-batik dari wilayah pantai selatan seperti Jogja dan Solo, dan punya semua macam-macam batik itu punya karakter-karakter yang sangat berbeda ya, bermacam-macam karakter ya, bermacam-macam khas yang punya ciri-ciri khas daerah. Dan sebetulnya ini banyak perlambangan-perlambangan ya dari batik ya. Kalau Eropa, mereka dulu juga mempengaruhi culture atau budaya membatik Indonesia dengan gambar-gambar seperti bunga-bunga, itu Eropa ya. Kalau dari Tionghoa atau Tiongkok ya, mereka juga banyak menginfluencer atau memberikan pengaruh pada batik Indonesia dengan karya-karya seperti burung ong. Nah, ini batik yang saya pakai ini batik dari Lasem nih. Lasem itu ada di wilayah Jawa Tengah, berbatasan dengan Tuban. Nah, itu dia karakternya lebih ke pesisiran, batik-batik yang ada hubungannya dengan orang-orang Tionghoa ya. Makanya gambar-gambarnya lebih, warna-warnanya lebih berwarna cerah, merah, kuning, hijau, dan lain dibandingkan batik-batik yang seperti ini yang khas Indonesia yang lebih warnanya kecoklatan ya, warna-warna tanah. Nah, ini makanya nih batik dari Solo, Jogja tuh lebih karakternya warnanya tradisional seperti ini nih, coklat, hitam, dan lain-lain. Nah, ini juga Solo. Kita bisa lihat beda dengan yang saya pakai ya, Lasem ya. Kalau Lasem pasti dia lebih cerah dari ini. Oke, ini kita lihat yang dipamerkan. Ini dari Solo, dari Sido Mukti. Oke, dia bahannya katun. Ini menarik ya, kalau dibikin baju tuh, batik itu memberikan karakter yang khas ya. Mungkin orang seperti menjadi lebih gagah atau ya lebih yang lain. Oke, batik itu tidak hanya sebuah kebudayaan ya, sebuah culture dari Indonesia yang sangat terkenal dan sangat luar biasa, tapi juga menjadi suatu kehidupan dari suatu masyarakat yang juga ada hubungannya dengan batik ya. Kita lihat misalnya di Cirebon, di Trusmi, di Pekalongan, di Tuban, di Lasem, banyak orang menggantungkan hidupnya pada batik ya. Banyak pengrajin-pengrajin yang jumlahnya mungkin cukup banyak ya, sampai ribuan. Nah, ini adalah batik-batik tulis yang dikerjakan mungkin bisa berminggu-minggu oleh orang ya, dan mereka dibayar untuk mengerjakan seperti ini. Makanya mungkin harganya memang agak mahal ya, karena memang ya ini sebuah karya ya, sebuah karya tersendiri, dan orang tidak bisa membuat batik yang sama seperti ini ya. Nah, itu saya tadi ceritakan ya, dan kehidupan batik itu dengan perekonomian orang berkembang karena mereka harus menjual batik, terus kemudian ada pembeli, mereka berproduksi terus. Makanya bisa dibayangkan kalau memang batik itu tidak ada lagi atau mungkin bukan punah sih ya, memang pembelinya berkurang ya, karena banyak juga persaingan dari tekstil dari banyak negara yang datang ke Indonesia. Jadi ya, kita juga harus mencintai batik, terutama untuk kita harus membelinya karena memang harus ada perputaran ekonomi, dibuat, dijual, karena kalau tidak ada pembeli juga agak repot juga ya, karena juga batik itu menghidupi banyak keluarga di tempat-tempat industri batik di tanah air. Nah, saya punya cerita, nanti saya ceritain tentang orang di Lasem ya, mereka membatik juga selama turun-temurun ya, udah berapa generasi, juga di Trusmi, di Cirebon, juga mungkin di Jogja, di Solo, di lain-lain, yang di Garut juga ada batik, di Tasikmalaya juga ada batik. Jadi memang batik itu ada di mana-mana dengan berbagai macam ciri khas daerah-daerahnya. Oke, pemirsa YouTube Denny Yuryandi, terima kasih Anda sudah menyaksikan
acara ini. Semoga Anda semakin mencintai batik ya, memakai batik kalau perlu tiap hari, karena batik juga keren sih dipakai ya, tak kalah dengan tekstil-tekstil lain. Jadi ciri khas orang Indonesia adalah pakai batik ya. Kalau kita kemana-mana pakai batik, itu udah tahu orang Indonesia, karena batik itu menjadi ciri khas orang di Indonesia, seperti orang di Filipina memakai baju khasnya mereka, orang di Meksiko, di lain-lain. Nah, inilah karakter khas dari Indonesia dengan pakaian batiknya. Oke, pemirsa YouTube Denny Yuryandi, terima kasih sudah menyaksikan reportase budaya tentang batik ya. Semoga Anda senang, Anda suka, dan jangan lupa like dan subscribe di YouTube saya. Juga semoga program ini menginspirasi banyak orang ya, untuk terutama generasi muda untuk lebih mencintai batik ya, karena batik itu adalah budaya yang sangat luar biasa. Jadi kita harus bangga kalau kita memakai batik ya. Dan juga terima kasih di tempat ini karena saya sudah boleh menyaksikan motif-motif yang luar biasa, motif-motif yang jarang ada lagi nih. Ini namanya batik lawasan ya, batik-batik kuno yang memang sangat luar biasa, yang jarang kita temui hal seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Denny Yuryandi. Salam sehat selalu, dan selalu jangan lupa kalau pergi ini, karena saya lagi memberikan reportase, saya nggak pakai masker, tapi saya akan memakai masker. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu, sukses untuk Anda dan para pembatik, dan selamat Hari Batik Nasional.